penting Palu adalah tanda hidup, tanda kerja, tanda survive. Salam kehidupan, salam perjuangan, salam kesejahteraan. Dari Paroki Santa Maria Palu, saya Siska, Saya Cika, Dan saya Pastor Terry. menyambut dan menjemput teman-teman sekalian. Mari berkatekese, bertumbuh, dan bertambah dalam iman dan perbuatan. Asik sekali. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat adalah semboyan Santa Maria. Aku mengagungkan Tuhan. Apalagi menjelang perayaan Imlek seperti ini. Kita akan bicara tentang apa kali ini? Tentang perayaan Imlek. dan yang penting Imlek. Oke, jangan pergi dari sini. Benar sekali, Kak. Kebetulan hari ini kita kedatangan kawan baru. Seorang pastor. Siapa itu? Wah Siska, kali ini pastor kita sepertinya memiliki keturunan Chinese ya. Pas dong. Pas apanya, Kak? Pas untuk nodong angpau. Juga. Cukup. Ayo, katanya mau berkatekese. Sekarang sudah melenceng ke angpau. Ayo kembali ke laptop kita. Ya, namanya berusaha dan berupaya, Pastor. Siapa tahu Nanti. dapat amplop merah. Baik. Oke. Nanti juga kita akan berbicara tentang angpau dalam rangka serba-serbi Imlek dalam pandangan Gereja Katolik. Benar Siska, benar sekali. Nah, Pastor, sebenarnya perayaan Imlek itu apa sih? Baik, Siska dan Cika serta teman-teman sekalian, Imlek sebenarnya sebuah perayaan menyambut musim semi. Apa itu musim semi? Kita tahu di Eropa dan di beberapa daerah di Asia seperti China, di Jepang, di Korea, mereka mengalami 4 musim. Musim panas seperti yang kita sering alami di tempat tropis seperti Indonesia, tapi juga musim gugur, terutama di Eropa, di mana dedaunan, tumbuhan, pepohonan, daun dedaunannya mulai gugur, rontok, menjadi merah, menjadi kuning, dan jatuh. Tinggal cabang-cabang dan pohon yang meranggas selama musim dingin. Pada musim dingin, kehidupan lebih sulit, lebih berat, tak pernah ada panen, ya, tidak bisa menanam, karena danau laut kebanyakan membeku, terlalu dingin untuk sebuah kehidupan. Begitu juga malam menjadi lebih panjang, sementara siang terang menjadi lebih singkat. Keaktifan lebih banyak di dalam rumah. Nah, sesudah musim dingin ini lewat, datanglah musim semi. Itulah musim kehidupan. Yang tadinya mati, sekarang hidup. Yang tadinya gugur dan seolah-olah mati, sekarang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kuncup-kuncup dedaunan, bunga-bungaan mulai mekar berseri. Petani dengan riang gembira mulai mengolah tanah, sehingga harapan akan datangnya panen makin terbuka. Lagi pula, sejak musim semi hari pertama, malam yang tadinya panjang menjadi lebih singkat. Sementara matahari terang cahaya lebih panjang. Itulah sebabnya orang-orang yang mengalami musim gugur dan musim dingin sangat-sangat merindukan datangnya musim semi. Dan orang-orang keturunan Tionghoa merayakan Imlek sebagai pesta syukur atas datangnya musim semi, musim pengharapan, musim kehidupan, musim mimpi-mimpi yang baru. Oh begitu ya Pastor. Iya. Berarti Imlek itu bukanlah suatu perayaan agama tertentu, agama ini dan agama itu, tetapi perayaan Imlek adalah sebuah perayaan menyambut musim semi, khususnya bagi teman-teman kita keturunan kaum Tionghoa, apapun agamanya. Benar Pastor? Iya. Bukan perayaan agama tertentu,
bukan sebuah perayaan untuk memperingati seorang pendiri agama, bukan juga untuk memperingati seorang kudus, seorang santo atau seorang santa, tapi sungguh-sungguh perayaan sukacita orang-orang keturunan Tionghoa untuk menyambut musim semi, musim hidup yang baru, penuh syukur dan juga penuh pengharapan. Gitu ya, Pastor? Iya. Pastor, biasanya apa saja bentuk perayaan Imlek bagi teman-teman kita yang keturunan Tionghoa? Pertama-tama, Tionghoa itu atau China itu sangat besar dan sangat luas. Benuanya, daratannya. Dan ada begitu banyak suku-suku yang berbeda-beda di dataran yang sama ini. Masing-masing daerah, masing-masing lokal memiliki kebiasaan dan tradisi juga yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa hal yang sangat umum. Beberapa hal yang sangat umum dan berlaku di daerah-daerah mereka. Misalnya, menjelang tahun baru Imlek, ada kebiasaan membersihkan rumah, membuka pintu lebar-lebar, menyapu rumah bersih-bersih, membuka pintu lebar agar segala yang kotor, segala yang lama bisa keluar bersama dengan kotoran-kotoran dan sampah. Agar kegelapan bisa keluar dan masuklah terang, masuklah cahaya baru, masuklah pengharapan baru. Begitu juga Imlek ditandai dengan sukacita, kegembiraan yang dilambangkan dengan pakaian berwarna merah, ornamen-ornamen berwarna merah. Warna merah mampu mengungkapkan sukacita dan kegembiraan karena mengalahkan yang jahat, si iblis, yang buruk, yang negatif, yang dari masa lalu. Warna merah adalah warna sukacita, warna kemenangan, warna datangnya harapan, kekuatan, menggantikan segala pengalaman-pengalaman yang buruk dari masa lalu. Juga Imlek dirayakan dengan makan bersama, mabes, makan besar. Makan bersama. Mengapa? Makan bersama adalah ungkapan syukur. Makan bersama adalah ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki. Dalam makan bersama kita saling mengundang, saling mengajak satu sama lain, membangun persaudaraan, membangun kekeluargaan, mempererat relasi satu sama lain. Selain makan bersama, tentu diawali dengan doa-doa syukur sesuai dengan agama, iman, keyakinan masing-masing orang Tionghoa saat ini. Misalnya orang Tionghoa yang Katolik mengawalinya dengan doa syukur melalui perayaan Ekaristi yang kita kenal dengan Misa Imlek. Orang bersyukur, orang berterima kasih kepada Tuhan sambil membawa pengharapannya, sambil membawa doa-doanya untuk tahun yang baru, penuh kecerahan, penuh sukacita, penuh persaudaraan, penuh kemanisan, penuh keindahan. Selanjutnya juga, makan bersama ditandai juga dengan disajikannya aneka kue. Biasanya kue-kue itu manis. Sebagai simbol doa harapan agar hidup kita nanti manis adanya. Masa tahun baru ini penuh dengan kemanisan, dengan keindahan. Jauhkan segala yang pahit, yang sulit, yang berat. Dan ada kue yang terkenal disebut kue keranjang. Bentuknya bulat, simbol kerinduan akan keutuhan, semangat yang teguh, perjuangan yang penuh. Ya, juga agar kaum keluarga, famili, handai tolan lebih erat bersatu. Dan hebatnya kue ini isinya lengket sekali. Apa? Suka saling melekat. Kenapa bisa begitu, Pastor? Sebagai simbol kerinduan semoga keluarga saling lengket. Lengket terus Ya, ya. lengket terus, makin erat, makin Iya. bersatu. Tidak terlepas. Iya, teguh kokoh. Teguh kokoh. Dan biasanya disusun dari bawah ke atas terus menerus lambang doa yang disampaikan kepada Tuhan. Dan biasanya ditaruh di keranjang. Keranjang itu adalah rotan yang dibuat saling dianyam, ya, simbol persatuan. Persatuan. Ya. Saling menyatu. Saling menyatu, saling mengisi, saling melengkapi. Keluarga kita adalah satu keluarga Allah. Torang semua
Basudara. Oke. Wah, indah sekali ya Pastor. Dan maknanya ini sangat Kristiani. Benar, sangat Kristiani. Benar Pastor. Maksudnya mungkin seperti ini ya Pastor. Imlek itu kan adalah pesta menyambut hidup baru, Iya. harapan baru. Sama contohnya seperti kita yang menyambut Paskah. Pasca, betul Akan sekali. kebangkitan Tuhan, yaitu seperti matahari yang datang ke bumi atau menyinari bumi, itu memancarkan harapan yang baru dan sukacita. Wow. Begitu juga dengan warna merah yang seingat saya Pastor ada dalam warna liturgi Iya. yang melambangkan kemartiran, kepahlawanan, dan pemberian diri. Itu sangat cocok juga saat kita merayakan Imlek ini seperti yang Pastor bilang tadi. Nah, Warna merah. Jadi Siska pakai baju merah bukan sekedar gaya-gaya, tapi ada maknanya. Kita harus berani menaklukkan kegelapan. Kita perlu hidup dalam sukacita. Kita bukan cuma menikmati sukacita, tapi juga membagikan sukacita. Oke? Berbagi sukacita. Iya, susu kakak, cici tata. Baik sekali. Ada lain lagi pengamatanmu, Cika? Ya, warna merah memberikan sukacita dan kegembiraan serta kemenangan akan si jahat atau si iblis Pastor. Kemudian dengan darah Kristus mampu mengalahkan si jahat. Benar sekali ya. Pandangan orang muda yang sangat indah ya. Kita tidak hanya sekedar hura-hura ikut-ikutan, tapi kita melihat makna-makna iman kita di balik kejadian peristiwa saudara-saudari kita keturunan Tionghoa. Saya tertarik tadi katanya ada makan bersama, Pastor. Kapan kita makan bersama? Kayaknya bulan ini boleh. Terus ini boleh. Mengapa makan bersama menarik buatmu? Karena kenyang. Makan bersama, makan enak. Ya. Ya. Nah, Pastor, kan makan bersama itu juga kan lambang dari perjamuan Ekaristi. Iya. Kita makan bersama dari satu meja, dari satu sumber kehidupan yaitu Tuhan yang memberi rezeki kita sehari-hari. Semoga dengan berbagi rezeki maka kemurahan Tuhan terus menyertai kita. Apa begitu, Pastor? Benar sekali. Sekaligus makan bersama ini syukur Tuhan telah memelihara kita sepanjang tahun dan Tuhan memberikan tahun baru penuh pengharapan diserahkan ke tangan kita untuk diberi isi dan diberi makna. Tapi ya ada juga yang perlu kita perhatikan ya supaya kita tidak salah kaprah. Ada sebagian ya keturunan Tionghoa yang ketika merayakan Imlek masih memelihara kebiasaannya, kebiasaan atau budaya dari Tempo Doi Loe, yaitu menyediakan hidangan makanan dan mengundang roh-roh leluhur untuk datang makan bersama. Dan karena sudah diberi makanan yang enak, makanan kesukaan mereka waktu hidup dulu, kiranya mereka juga akan membalas dengan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah kepada kaum keluarga. Tujuannya baik, ya. Kebiasaan ini sebenarnya memiliki kebaikan. Tapi tentu bagi teman-teman kita keturunan Tionghoa yang sudah beragama Katolik, yang sudah menjadi Kristen, mereka tentu mempunyai pemahaman yang baru bahwa orang yang sudah meninggal, leluhur kita, kaum keluarga kita, mereka sudah berada di tangan Bapa. Dan di tangan Bapa, Bapa menyiapkan perjamuan surgawi. Semua yang pantas dan layak, masuklah dalam bahagia rumah Bapamu. Jadi kita juga percaya mereka tidak perlu datang lagi mencicipi makanan minuman duniawi. Tapi sebagai tanda hormat, keluarga-keluarga ada yang masih memelihara kebiasaan ini. Seperti saya bilang tadi, pasti teman-teman yang sudah menjadi Katolik tidak membuat itu dengan memanggil arwah-arwah itu, ya. Bahkan tadi dikatakan dalam Ekaristi kita juga sudah mendoakan, bersyukur, mendoakan satu sama lain, mendoakan kaum keluarga, bahkan mendoakan arwah-arwah saudara-saudari kita yang telah meninggal.
waktu doa syukur agung, ya kita selalu berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita agar mereka mendapat dan menikmati bahagia perjamuan surgawi. Iya, benar sekali Pastor. Ini yang saya pahami Pastor. Kalau kita mendoakan arwah para keluarga kita, leluhur kita yang telah meninggal, dan kita percayai juga bahwa mereka yang telah berbahagia bersama Bapa Surgawi, mereka boleh mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Benar sekali ya, tidak perlu datang lagi Iya, ya, mereka sudah berada di tangan Bapa yang tanpa kekurangan. Benar Pastor. Tunggu dulu, masih ada lain lagi ya, angpau. Mau dibagi sekarang, Pastor? Boleh juga. Oke, apa inti angpau? Angpau adalah ungkapan mau berbagi, ungkapan solidaritas yang berkelebihan, menyalurkan, membagikan kelebihannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, tangan yang memberi takkan pernah kekurangan. Benar sekali Pastor, sama seperti perintah Tuhan, yaitu saling berbagi ketika lapar, ketika haus, Iya. ketika tidak berpakaian. Sama seperti Kristus yang datang supaya kita bisa hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Benar sekali. Dan juga saling berbagi dan saling peduli, itulah inti praktek angpau. Iya, bahkan bisa dikatakan kita jangan cuma cari minta angpau, tetapi dengan segala potensi kemampuan kita juga pada hari-hari ini berani berbagi, berani memberi, berani share. I care and I share. Ya, baik. Selain itu masih ada kebiasaan mengunjungi keluarga. Dan ini sangat kental seperti tadi kue keranjang tadi. Ya, mengunjungi keluarga adalah memperkuat tali silaturahmi antar keluarga. Anak-anak wajib mengunjungi orang tuanya, memberikan salam, memberikan hormat, memberikan good wish, doa-doa untuk kebaikan mereka, termasuk memberi angpau. Jangan lupa, perintah Allah yang ketiga adalah hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Maka kesempatan Imlek adalah kesempatan juga menunjukkan bakti, hormat, dan cinta, serta rasa terima kasih kepada orang tua. Tuhan menghendaki kita hidup kasih sayang, saling menyayangi, saling menerima, bahkan saling memaafkan, saling mengampuni. Relasi, hubungan yang mungkin karena pergulatan hidup sempat putus, sempat menjauh, sekarang dirukunkan kembali, diperbarui kembali dalam semangat musim semi, harapan baru, terang baru, cahaya baru. Pantas ya Pastor, Imlek itu sangat ditandai dengan kunjungan silaturahmi, pertemuan, dan juga perjumpaan keluarga. Bahkan yang dari tempat jauh pun berusaha mudik pulang, ya, untuk ketemu, Berkumpul dan berkumpul keluarga, Benar, mengungkapkan keakraban, ya, memperbaharui relasi satu sama lain. Iya Benar, Pastor. Saya jadi ingat Mazmur 133 Iya, yang lagunya itu bagaimana sih kan? Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Itulah Imlek. Apa artinya Imlek? Tanpa rasa damai di hati, kesatuan, persaudaraan dalam keluarga. Iya, Sangat Kristiani. sangat Kristiani, benar sekali. sekali. Nah, Pastor, apa nasihat Pastor buat kita yang akan ikut merayakan perayaan Imlek nanti? Pertama-tama, kembalilah ke inti Imlek.
Bersyukur atas lewatnya masa gelap masa lalu, datangnya masa musim semi harapan baru. Syukur ini dinyatakan dengan apa? Dengan doa, dengan pujian, bisa juga dengan derma, dengan sedekah, ya, yang melalui kebiasaan angpao tadi. Ya. Perayaan syukur ini ditandai dengan Ekaristi dalam gereja Katolik. Ekaristi adalah ucapan syukur atas segala berkat, kemurahan Tuhan, sekaligus menaruh di altar Tuhan semua harapan-harapan baik. Hidup yang lebih manis, keluarga yang lebih harmonis, pekerjaan yang lebih berahmat dan diberkati, serta persaudaraan yang lebih harmonis, yang lebih menyatu. Baiklah juga diperhatikan agar perayaan Imlek ini jangan berubah menjadi perayaan pesta pora belaka. Syukur, oke syukur, tapi bukan pesta pora, bukan perayaan foya-foya, bukan perayaan menghambur-hamburkan uang. Persaingan, keluarga ini berapa babi putar yang disediakan, keluarga ini berapa banyak orang yang dia beri makan. Bersaing, Pastor. Ya, bersaing. Bersaing. Tetapi sebuah panggilan untuk bersyukur yang dinyatakan dengan mau berbagi. Hati-hati dengan perayaan yang berlebih-lebihan. Misalnya main petasan dengan harga yang begitu mahal, ya, dalam sekejap mata hilang. Padahal bisa mungkin menjadi ungkapan solidaritas, ungkapan angpau begitu banyak orang yang berkebutuhan. Dan jangan lupa, orang yang berkebutuhan itu bukan hanya butuh makan, butuh minum, tapi butuh perhatian. BTT, butuh tati tayang. Ada yang butuh disapa, ada yang butuh dikunjungi, ada yang butuh ditepuk-tepuk, diberikan semangat. Ya, inilah juga bagian dari Imlek. Mari kita rayakan Imlek ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Menyambut musim semi yang baru, menyambut cahaya yang baru, menyambut terang yang baru yang disimbolkan dengan begitu banyak lampion-lampion. Dan jangan lupa, lampion agung kita adalah Kristus sendiri, terang yang tak kunjung padam, matahari yang tak pernah terbenam. Untuk itu, saya ucapkan kepada saudara-saudari handai tolan di mana saja berada, Gongsi Fat Choi. Selamat tahun baru, kiranya segala berkat, kemanisan, keindahan menjadi milik Anda karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Shie Pastor. Sama-sama, Terima Shie. kasih banyak Pastor. Terima kasih banyak. Ulasannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik teman-teman semua, selamat merayakan Hari Raya Imlek. Semoga di tahun ini kita semua dipenuhi dengan berkat, rahmat, sukacita, dan damai. Tuhan memberkati kita semua. Kita memberi salam seperti ini. Tangan kanan kepal lambang keteguhan, perjuangan, semangat, dibalut dengan tangan kiri kelembutan, kemanisan, keindahan. Xie Gongsi Fat Choi, Gongsi Fat Choi. Dari Paroki Santa Maria Palu, saya Siska, Saya Cika. Dan saya Pastor Terry mengucapkan Gongsi Fat Choi. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bye-bye. Sampai bertemu di Dentang Denting Palu selanjutnya. Nantikanlah.